Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mengawali kegiatan sosialisasi pembelajaran administrasi via aplikasi bersama BSI, marilah kita bersama-sama membaca istighosah dengan harapan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Biqadarillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khalatin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man intasaba ilaihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayhi. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayhi. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafid ya Nasir ya Waqil ya Allah. Ya Hafid ya Nasir ya Waqil ya Allah. Ya Hafid ya Nasir ya Waqil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Latif ya Latif ya Latif. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa qasilati alifin ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa qasilati alifin ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa qasilati alifin ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunadu bil raghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya badi ya badi ya badi. Allahu akbar Allahu akbar.
أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر قهارهم تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أجرنا من النار 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 والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati panjenenganipun Ibu Nyai Dr. Randa Hajah Jawara Said MPDI ingkang kawula hormati panjenenganipun Ustaz Muhammad Yasin
pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pembayaran via aplikasi bersama Bank BSI. Kedua kalinya salam serasa semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketiga, acara inti yaitu sosialisasi pembayaran administrasi bersama Bank Syariah Indonesia, dan ditutup dengan doa. Kita awali kegiatan pada pagi hari ini bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ustaz Muhammad Yasin Eskom Enkom. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kekuasaannya, atas semua rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut kabar ibu sedang. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu normalnya kalau bilang alhamdulillah dibarengi dengan senyum. Berikut kabar alhamdulillah. Ya, ini kusik saya ini tuh harus ada senyumnya. Berikut kabar alhamdulillah. Itu buat terlepas. Ya, harus ada senyumnya. Ini kusik larang. Karena kalau kita bersyukur nikmat itu ditambah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas semua jasa beliau kita bisa menikmati indahnya Islam, kita bisa menikmati indahnya perdamaian. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, pondok ini juga tidak akan ada. Bapak Ibu, wali murid yang saya hormati, kemudian tak lupa yang saya hormati di sini, Ibu Marisa Ayu Andreini, pimpinan Bank Syariah Indonesia Mojokerto, Mojosari, kemudian tak lupa juga yang saya hormati Bapak Muhammad Taufikul Umam
Alhamdulillah. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memperlancar proses administrasi. Mungkin saya cerita dulu nih. Awalnya itu dulu kita menggunakan virtual account, masih ingat ya? Nah, di virtual account itu kita menggunakan aplikasi manajemen yang bernama Jibas. Jibas ini aplikasinya gratis. Kemudian kami ubah sedikit biar bisa berkomunikasi dengan virtual account dari Bank BSI. Sami ini kebanyakan juga sama-sama Bank BSI. Kemudian karena ada kendala di sisi teknis, kemudian yang kedua, jadi pesantren ingin agar lebih mudah lagi penggunaannya, maka diubahlah sistemnya itu tetap menggunakan Bank BSI, tapi menggunakan teknologi terbaru. Saya juga ngobrol dengan Pak Nuruddin. Pak Nuruddin itu waktu saya haji, beliau itu ketemu dengan saya. Pak Nuruddin itu kepala cabang kerja. Pak Nuruddin memberitahu saya, Ustaz, kenapa aku nggak pakai MBSI langsung? Kalau pakai virtual account itu masih pakai akun yang harus membayar ke pihak ketiga, karena biayanya itu harus per transaksinya sekian, ada biayanya. Kemudian pakai MBSI langsung. Oh begitu, siap. Akhirnya dari rasa memutuskan seperti itu untuk langsung ke Bank BSI-nya, jadi tidak melalui perdagangan. Ini akan meningkatkan efisiensi baik dari pembiayaan, dan juga selain itu juga ada fitur-fitur aplikasi yang insya Allah bermanfaat untuk pondok pesantren. Di sini juga ada fitur-fitur berita, juga ada banyak sekali fitur-fitur yang akan menambah keunggulan dari pondok pesantren. Besar harapan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diimplementasikan dengan semudah-mudahnya bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, jenengan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir ke acara sosialisasi ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan demi anak kita di sini, semuanya akan dicatat sebagai pahala yang luar biasa besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya yang akan menyampaikan itu Bunyai Jauharo, namun hari ini beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Mohon doa kepada semuanya, semoga perjalanan Bunyai Jauharo dalam rangka ibadah umroh, dalam rangka mendoakan anak-anak panjenengan semua diberikan kemudahan oleh Allah dan kembali selamat ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sosialisasi pembayaran administrasi via aplikasi sama Bank BSI. Dan kali ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Marisa Ayu Amini selaku pimpinan Bank Syariah Indonesia KJP Mojokerto Mojosari, dan Bapak Muhammad Rofiul Umar. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Umam dari Bank Syariah Indonesia, dan saat
saat ini saya diantarkan sama pimpinan saya, Ibu Marisa, dan teman-teman saya yang di belakang. Ada Mas Afan, Mbak Mareta, dan Mbak Arsi. Nah, sebelum kita masuk di acara sosialisasi, Bapak Ibu sebelumnya sudah menerima informasi username dan password? Sudah menerima video-videonya? Sudah. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada nggak yang sudah aktivasi aplikasinya? Belum ada sama sekali. Kalau gitu kami ada hadiah nih Bapak Ibu. Kira-kira di sini Bapak Ibu yang sudah tahu BSI, yang sudah punya BSI, aktif BSI, kira-kira ada nggak? Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Rani. Santrinya mohon izin ya Ustaz. Santrinya Ibu Rani, anaknya Ibu Rani kelas berapa Ibu? Kelas 8, berarti sudah 2 tahun ya di sini ya? Atau sejak SD? Oh SMP. Ibu Rani sudah punya BSI, pakai BSI Mobile, ada saldonya Ibu? Oke, kalau ada saldonya nanti dicoba ya Bu ya, sekalian kita aktivasi, sekalian kita mencoba. Oke, Ibu Rani ya Bu, nanti kita kasih hadiah ya di belakang ya Bu ya. Kalau bapaknya kira-kira ada yang sudah punya BSI? Sudah. Bapak Sinten Pak? Pak Erham punya BSI? Sudah. Buka BSI karena membuka untuk tabungan atau gajian Pak? Dua-duanya. Jadi gajian juga di BSI. Sudah punya tabungan haji Bapak? Belum. Nah, oke. Karena kita masih perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita sosialisasi ini. Jadi saya kenalkan dulu Bapak Ibu, BSI itu apa? BSI itu gabungan dari 3 bank besar. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu 3 bank besar itu apa saja Bapak Ibu? Belum ada yang tahu ya. Nah, 3 bank besar itu ada BNI Syariah, ada BNI Syariah, dan ada Syariah Mandiri. Ketiga bank besar itu dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI. Nah, BSI itu hampir sama dengan bank-bank yang lain, hanya saja yang membedakan adalah dari segi prinsip syariah. Jadi setiap produk yang Bapak Ibu terima itu pasti ada akadnya. Ngapunten Pak Sinten tadi namanya Pak? Pak Erham punya tabungan haji ya Pak ya? Ada administrasi per bulannya Bapak? Tidak ya, berarti kalau Pak Erham itu kita ada punya tabungan 2 akad wadiah sama mudharabah. Nah kalau Pak Erham tadi tabungannya tidak ada administrasinya, berarti Pak Erham menggunakan tabungan yang menggunakan akad wadiah tanpa adanya administrasi per bulan. Jadi seperti itu. Nah yang namanya perbankan itu ada dua fungsi. Yaitu yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat lagi. Nah, yang saat ini kita sampaikan itu adalah produk salah satu dari menghimpun dana. Jadi dananya Bapak Ibu nanti kita himpun ke bank syariah. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan uang saku kepada anak Bapak Ibu masing-masing. Untuk apa? Untuk pembayaran SPP, pembayaran iuran dan lain-lain. Nah, terkait penyaluran dana Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini sudah dapat brosur masing-masing ya Bapak Ibu ya. Di situ ada brosur yang pertama gadai emas, yang kedua ada pesta hadiah, dan yang ketiga ada cicil emas. Nah, sangat cocok mungkin kalau Bapak Ibu di sini di pondok pesantren, yang pondok pesantrennya itu juga punya layanan untuk travel haji dan umroh. Jadi
saat ini banyak sekali Bapak Ibu masyarakat itu yang kesusahan ketika sudah punya porsi. Nah, ketika mau pelunasan ternyata uangnya nggak cukup. Kenapa? Karena inflasi, uangnya berkurang nilainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, BSI itu ada namanya tabungan emas. Sehingga Bapak Ibu kalau menunggu porsi haji dirupakan emas saja. Ketika nanti pelunasan emasnya naik, ketika pelunasan hajinya naik, Bapak Ibu sudah dikasih bantuan oleh naiknya nilai emas. Nah, yang kedua ada gadai emas. Jadi Bapak Ibu ketika butuh dana yang cepat, misalnya untuk pembayaran sekolah, pembayaran kuliah, atau yang dibutuhkan yang lainnya dengan nominal kecil dan butuh cepat, monggo. Kami ada namanya produk gadai emas. Dan yang terakhir ada namanya pesta hadiah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya BSI mau nabung dengan nominal tertentu, itu ada hadiah langsung. Jadi seperti itu. Nah, langsung kita mulai di sosialisasi pembayaran administrasi. Boleh diputarkan dulu, Ustaz, untuk video yang aktivasi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah download semua ya aplikasinya ya? Ada yang belum? Bu Rini, belum? Oh, HP-nya masih buat anaknya. Nih, nanti di-download semua ya Bu ya. Jadi pulang dari sini harus sudah bisa. Kalau nggak bisa, harus bisa dulu baru pulang. Karena nanti sudah dari rumah, Bapak Ibu dari kamar bisa memberikan uang saku kepada anaknya, bisa bayar SPP. Kalau buatan sakit, gak apa-apa, langsung ke itu aja, Ustaz. Di PowerPoint-nya saya. Nah, di BSI produknya namanya B-School Bapak Ibu. B-School itu BSI School. Lanjut. Fungsinya apa? Yang pertama untuk informasi saldo dan panduan top up. Nah, jadi halaman pertama itu saldonya berarti ada 3 juta. Menu donasi, notifikasi transaksi. Jadi Bapak Ibu ketika bayar, ketika ada transaksi pasti ada notifikasi. Ada informasi kehadiran ketika santri Bapak Ibu absen, nanti ada kehadiran. Saldo tetap tanpa fitur, terdapat fitur kalender, akademik dan jadwal pelajaran. Terdapat informasi dan berita monitoring kegiatan belajar dan monitoring hafalan siswa. Nanti kita praktekkan satu-satu monggo. Jadi ini ulasannya mawon. Next, Ustaz. Nah, kenapa kok kita harus beralih ke bank syariah untuk B-School? Karena kalau Bapak Ibu bayarnya itu manual, ribet Bapak Ibu seperti ini. Pembayaran uang SPP melalui transfer. Misalnya nih, Bu Rini tadi sudah punya BSI, mau bayar SPP, Bu Rini WA kepada Ustazah Elsa atau Ustazah Fidia, Ustazah saya sudah bayar nih. Nah, ketika konfirmasi itu kan kemungkinan mungkin ada celah untuk selisih. Entah Bu Rininya yang lupa konfirmasi, atau Bu Elsa atau Bu Fidia atau yang lainnya lupa untuk mencatat. Nah, dengan adanya B-School ini, Bapak Ibu ketika bayar SPP gak perlu konfirmasi, gak apa-apa, karena ada rekam jejaknya. Jadi ketika Bu Rini anaknya kelas 8, nanti lanjut sampai SMP, lanjut sampai jenjang sekolah yang lainnya, asalkan kartu santrinya anaknya Bu Rini itu gak dihapus dari sekolah, akan tercatat selamanya. Jadi aman, tidak akan ada selisih. Lanjut, Ustaz. Nah, di sini ada TKI juga menyediakan cara untuk pembayaran SPP-nya, nanti langsung dipraktekkan. Selanjutnya. Nah, di sini ada benefitnya, mengajarkan pengelolaan keuangan sejak dini. Bagaimana caranya? Nanti kita ada fitur untuk atur batas jajannya siswa. Jadi siswa nanti bisa mengatur, bisa memanage sendiri uangnya. Kira-kira nih uangku segini, gimana ya kalau aku jajannya seperti apa? Nanti kita bantu. Setelahnya melatih anak, oke, lanjut aja ya Pak.
ini. Sebelumnya santrinya sudah dapat kartu, sampun ya? Oh belum. Oh ya, nanti kartunya dibagikan hari Senin, Bapak Ibu. Ditunggu dulu kartunya, nanti ada fotonya anaknya, ada namanya. Selanjutnya, nah ini cara untuk download. Monggo Bapak Ibu yang masih belum download aplikasinya, silahkan download dulu. Di next. Nah, yang pakai iPhone, iOS bisa scan ini, yang pakai Android bisa scan yang sebelah kiri. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang tahu aplikasinya itu namanya apa di Play Store? Yang di Play Store ada yang tahu? Kita kasih hadiah. Apa? Salah. Ada yang tahu? Ya Ibu, siapa Ibu namanya? Ibu Dian. Namanya apa Bu Dian? Oke, benar. Berarti Bu Dian ya. Nama aplikasinya kalau di Play Store itu YPPTIA_mobile. Kalau Ibu bingung, monggo di scan aja langsung masuk di situ. Bisa dilihat di grup Wali Santri, di situ sudah saya setting untuk aplikasi YPPTIA Mobile. Kalau yang pakai iOS, pakai Apple, namanya Basecamp. Kemudian di situ sudah saya kasih link, silahkan bisa dipencet, nanti akan menuju Google Play Store. Bapak Ibu yang bingung, di grup itu sudah di-share linknya. Monggo bisa diklik linknya atau di-scan gambar yang di depan monggo. Bapak Ibu ada yang bingung? Kalau bingung ditanyakan ya Bapak Ibu, jangan tanya ke temannya. Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Ada yang nggak bawa HP? Bawa HP semua ya? Sudah download semua? Kalau Bapak Ibu join grup, itu di grup ada link di Play Store. Jadi Ibu tinggal pencet langsung masuk ke aplikasinya. Ada yang masih belum? Kalau sudah semua kita lanjut untuk prakteknya nih. Yang masih bingung bisa ajukan tangan, saya bantu ke sana, monggo. Iya.
Ternyata Bapak Ibu sudah download semua ya. Ternyata bingungnya itu untuk aktivasi. Tunggu dulu, saya bantu caranya aktivasi. Bapak Ibu yang sudah download bisa dilihat ke data yang di-share oleh pondok pesantren. Ada nama anaknya, ada username, ada password. Username itu Bapak Ibu masukkan yang ada di data itu, YPPTIA titik NIS-nya. Jadi di username itu ditulis YPPTIA titik dan NIS. Berapa NIS-nya? Jangan ada spasinya ya. Setelah titik jangan ada spasi. Nanti NIS yang setelah titik itu dimasukkan ke password. NIS-nya dimasukkan ke kata sandi. Jadi username-nya itu YPPTIA seperti yang di layar, titik tanpa spasi, NIS-nya masing-masing. Ada yang masih bingung? Kata sandinya adalah NIS anak. Jadi YPPTIA titik NIS anak. Nah, kata sandinya adalah NIS anak tersebut. Kata sandi adalah NIS anaknya sendiri. Username itu YPPTIA titik NIS. Kata sandi adalah NIS-nya masing-masing. Sudah bisa? Kalau sudah bisa, silahkan untuk masuk. Masukkan email dan nomor WA. Klik selanjutnya. Klik ubah
telah diterima dari pondok, masukkan kata strategis yang telah diterima. Masukkan email dan nomor WA. Klik selanjutnya. Klik ulang kata sanji. Masukkan password baru. Confirm password baru. Password harus terdiri dari angka dan diaktifasi aplikasi bagi diterima dan tutorial. Input username. Masukkan username yang telah diterima dari pondok. Masukkan kata strategis yang telah diterima. Masukkan email dan nomor WA. Klik selanjutnya. Klik ulang kata sanji. Masukkan password baru. Confirm password baru. Password harus terdiri dari Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kalau sudah login, Bapak Ibu, kalau yang sudah login bisa dilihat di layar. Nanti kalau yang masih bingung, nggak apa-apa di belakang ya. Bapak Ustadzah barangkali bisa sambil didampingi ya. Ada Ustadzah Fitria, ada Ustadzah Elsa. Insya Allah nanti bisa mendampingi juga. Biar tidak lama-lama, kita lihat di screen ya Bapak Ibu ya. Di situ ada menu awal. Di paling atas itu ada saldo. Saldo saya 4.791 sekian. Nah, saldo ini itu yang bisa digunakan untuk bayar SPP. Saldo itu bisa digunakan untuk bayar iuran. Saldo itu bisa digunakan untuk jajannya santri, jajannya anak Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita ke menu isi ulang. Di menu pertama isi ulang. Nah, menu isi ulang itu panjenengan klik yang BSI. Di BSI di situ ada nomor virtual account yang warna biru. Oke. Nah, virtual account yang warna biru itu panjenengan copy. Ada di sampingnya nomor itu kan ada gambar kertas. Dengan klik itu sudah tercopy. Warna biru itu dengan klik kan sudah tercopy. Nah, dari situ Bapak Ibu tinggal isi ulang lewat mobile banking BSI. Atau yang sudah tadi mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa yang sudah aktif aplikasi Bion, bisa pakai Bion. Jadi aplikasi BSI Mobile atau Bion itu untuk top up saldo. Bapak Ibu kalau bingung jangan tanya temennya, tanya langsung ajukan tangan aja biar enak. Gimana? Oke. Sekarang di menu isi ulang tadi ada yang bertanya bagaimana cara top up. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, diperhatikan ya. Di menu isi ulang pilih BSI. Di situ ada nomor virtual account panjenengan copy. Nanti tinggal masuk di BSI Mobile atau Bion, pilih transfer antar rekening BSI, gratis biaya karena sesama BSI.
BSI, punyanya bank lain, bisa nggak? Bisa. Nanti pilih di mobile banking bank lain itu, pilih transfer antar bank, transfer online, biayanya 6.500. Loh kok besar? Kalau jenengan pengen gratis, monggo nanti di data ustadzah-ustadzahnya kita buatkan rekening BSI. Nanti Bapak Ibu ketika sambangan lagi kita berikan buku tabungannya, panjenengan bisa bayar lewat BSI. Jadi dipulih datanya Bapak Ibu, KTP dan persyaratan pembukaan rekening. Besok pas sambangan lagi kita bawakan buku tabungannya. Nanti Bapak Ibu ketika isi ulang gratis biaya transfernya karena transfer antar BSI. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang bingung? Ya Bu Rini, monggo Bu, apa yang bingung Bu? Oh iya, saya ulangi satu kali lagi ya, yang terakhir ya. Bapak Ibu tolong disimak. Di menu awal ada menu isi ulang. Diklik isi ulang, pilih yang BSI. Di aplikasi Al-Hidayah nanti keluarnya hanya BSI saja. BSI, di situ ada nomor virtual account, panjenengan copy. Setelah di copy, panjenengan masuk ke mobile banking BSI atau pakai Biom atau menggunakan mobile banking bank lain. Jadi misalnya nanti nih Bu Rini sudah punya mobile banking BSI, monggo nanti dicoba, jangan sekarang dulu, ya. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu? Kita beralih ke menu tagihan. Dikembalikan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah install aplikasinya, tetapi harus paham tagihannya. Kalau nggak paham tagihan, berarti Bapak Ibu nanti nggak bisa bayar SPP-nya. Gitu. Nah, di sini ada menu tagihan. Panjenengan klik. Ini contohnya Bu. Ada tagihan tunai, ada tagihan kredit. Masih nyimak atau ketinggalan? Buat ketinggalan lanjut ya. Lanjut menu tagihan, contohnya yang di atas ini Bapak Ibu, itu ada tagihan yang pertama tagihan TK November. Nah, di situ tipe tagihannya tunai. Tagihannya 40.000. Kalau tipe tagihannya tunai, itu panjenengan harus punya saldo minimal 40.000. Tetapi kalau di tagihan yang ketiga ada tagihan kelas 10. Itu tipe tagihannya kredit. Total biayanya 1 juta. Nah, 1 juta tetapi tipe tagihannya kredit, berarti Bapak Ibu bisa membayar secara ansur. Ya. Kalau tipe tagihannya kredit, meskipun itu total tagihannya 1 juta, ternyata di saldonya Bapak Ibu cuma 500, bisa dibayarkan 500. Tetapi nanti keluar sisa tagihannya berarti 500.000 juga. Jadi nggak semua tagihan itu tunai, nggak semua tagihan itu kredit, tergantung nanti manajemen dari Al-Hidayah. Kalau SPP harus tunai Bu, masuk SPP di kredit. Mungkin ada ya yang di kredit, mungkin entah uang gedung atau apa yang bisa di kredit. Tetapi kalau SPP harus cash tunai. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Buatan kita lanjut di menu selanjutnya. Ketinggalan, ada yang ketinggalan? Lanjut ya. Lanjut. Di sini ada menu mutasi Bapak Ibu. Nah, menu mutasi ini juga paling penting Bapak Ibu. Setiap transaksinya Bapak Ibu itu di sini tercatat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyatet lagi. Nanti tidak ada selisih antara orang tua dengan anak. Nah, sampai minta sangoni, bayar SPP dibayar nota, nggak perlu seperti itu lagi. Kenapa? Jenengan nggak perlu menitipkan uang cash kepada santri, karena pembayaran SPP jajan lewat aplikasi semua. Jadi poinnya Bapak Ibu, Al-Hidayah
ini pondok pesantren yang sudah level up, pondok pesantren yang sudah beralih ke digital. Jadi Bapak Ibu jangan sampai masih memberi uang saku, uang cash. Di pondok pesantren harus tidak ada uang cash yang berkeliaran. Jadi semua uang saku harus melalui aplikasi. Kenapa? Biar tidak ada kehilangan uang cash lagi. Bapak Ibu, anak-anaknya sering ya ada kehilangan uangnya. Entah ketrisol, entah cecer, atau apa kan mungkin ada. Nah, karena ada aplikasi ini meminimalisir adanya uang cash yang tercecer, ketrisol atau lupa. Nah, selanjutnya di menu absensi. Nah, di menu absensi ini Bapak Ibu nanti bisa mengecek santrinya, anaknya panjenengan itu absen ngaji ini enggak? Anaknya jenengan itu ada kegiatan sekolah, dia itu masuk atau enggak? Jenengan bisa cek di sini. Misalnya nanti ada kegiatan sholat tahajud di tanggal sekian, nanti Bapak Ibu ustadzah-ustadzahnya membuat absensi, nanti Bapak Ibu di rumah bisa cek, oh anakku jam 3 sudah absensi tahajud, berarti anakku wis tangi. Nah, di sini keunggulannya Bapak Ibu. Misalnya nanti ada lomba tahfidz, nanti si anak yang lomba tahfidz juga diupload di sini juga bisa. Jadi semua kegiatan santri bisa dimonitoring Bapak Ibu lewat HP ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tanya anaknya, anak di pondok ikut kegiatan apa aja, nanti bisa diupdate di sini. Tetapi untuk update informasi ini mungkin nanti bertahap ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu lancar dulu cara bayar SPP-nya. Selanjutnya di kartu digital ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Ini paling penting, jangan sampai ketinggalan. Di menu pertama kartu digital. Kartu digital ini ada atur batas Bapak Ibu. Atur batas ini berapa sih maksimal anak ibu itu jajan. Misalnya saldo saya 4.700.000. Nah, ketika anak saya ngetek, anak saya seneng, kartuku 4 juta nih, berarti saya bisa foya-foya. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada menu atur batas. Nah, misalnya karena di pondok itu bukan hanya belajar ya, tetapi harus belajar juga tirakat. Jadi anak-anak Bapak Ibu ojo dilos Bu. Entah dikasih batas 20.000, 30.000 atau berapa. Nah, misalnya di sini saya karena anak saya nih misalnya mondok kelas 1 SMP, biar nggak jajanan, tak kasih batas limitnya 15.000. Nah, otomatis di sini anak saya tidak akan bisa jajan di atas 15.000. Misalnya Pak Sinta tadi namanya Pak Erham, anaknya kelas berapa Pak Erham? Kelas 6 SD ya. Nah, kelas 6 SD mungkin jajan 10.000 juga masih cukup ya Pak ya. Kan makannya dapat ya. Makannya dapat atau beli? Nah, kan makannya dapat, tinggal jajannya mawon nih. Misalnya nih, anaknya Pak Erham kelas 6 SD, dikasih budget Pak Erham per hari hanya bisa jajan 15.000. Nah, ketika dia jajan ciki 5.000, jajan es 5.000 juga. Nah, berarti dia sampai malam nanti sebelum tidur uangku tinggal 5.000. Gitu. Nah, misalnya nih anaknya Pak Erham karena kelas 6 masih bingung cara ngatur uang. Pagi-pagi dia sudah belanja nasi, jajan, es semuanya 14.000. Akhirnya nanti malam dia bingung, waduh tinggal 1.000 tak gawe opo itu. Gitu. Jadi dengan adanya aturan batas ini nanti anak Bapak Ibu itu bisa belajar mengatur uangnya. Meskipun bapakku ini orang kaya, meskipun bapakku ini kerjanya ini, jajannya ya wis dibatasi segini. Nanti monggo misalnya kelas 6 disepakati maksimal 20.000 monggo, disepakati maksimal 30.000 monggo. Ini untuk melatih anaknya biar bisa tirakat,
Jadi tidak hanya belajar nyantri, tetapi juga belajar tirakat juga. Tetapi misalnya ada, Mas anakku nggak makan nasi, makannya itu cuma jajan, mungkin monggo. Jadi batas hariannya dibesarin mungkin monggo, gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada donasi jadwal kalender, mungkin nanti bisa diupdate sama ustazah-ustazahnya di kemudian hari. Yang penting Bapak Ibu bisa lancar untuk memberi uang saku, bisa lancar untuk bayar SPP. Sampun sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang bertanya? Kalau sudah paham nanti boleh selesai. Kalau belum paham boleh pulang. Belum mati ya? Ada yang masih belum paham Bapak Ibu? Sampun semua. Oke Pak Erham. Bapak Ibu, Pak Erham bertanya nih, di sini kan mungkin ada nih yang memondokkan anaknya, adik, kakak, atau kembar kan gitu. Gimana? Apakah harus login 2 kali? Boten. Loginnya hanya 1 kali. Nanti Bapak Ibu konfirmasi ke Ustazah Elsa atau Ustazah Fitria, Ustazah ini anakku kembar nih, anakku kelas 6, yang satunya kelas 7. Nanti tolong digabungkan jadi 1 bisa. Jadi panjenengan top up-nya cuma sekali di 1 kali aplikasi. Terjawab Pak Erham? Ibu-ibu barangkali ada yang bertanya, Bu Rini atau yang lain dulu? Bu Rini, Bu Ali. Gini Bapak Ibu, aplikasi ini itu ada biaya administrasinya hanya ketika Bapak Ibu top up mawon. Jadi sama kayak kartu tol. Ketika Bu Alin tadi ya, Bu Alin punya kartu tol, punya ya. Ya misalnya nih Bu Alin punya kartu tol BCA, flash ya. Nah ketika Bu Alin itu berangkat ke Indomaret, bilang ke Indomaretnya, Indomaret saya mau top up flash kartu tol 100.000, berarti kan pasti ada biayanya ya 100. Misalnya nih top up 100.000, berarti kan biayanya 100.000 plus 2.000 atau plus berapa. Nah sama seperti aplikasi ini administrasinya itu hanya ketika top up mawon. Jadi misalnya Bu Alin tadi top up, misalnya nih SPP-nya per bulan 100.000, Bu Alin mau top up 1 juta, berarti Bu Alin ketika bayar SPP sampai 10 bulan ya nggak ada administrasinya gitu. Jadi transferkan, bukan kalau biasanya kan kalau kita transfer ke rekening lain itu kan kepotongnya di tabungan awal kita. Iya. Berarti ini kalau misalnya saya mau ngisi 200.000, berarti saya harus ngisi 203.000 gitu. Beres. Itu Bu Alin terjawab ya. Ada lagi Bu Rini? Jadi bertanya Bu Rini? Iya, gimana? Virtual account itu kalau dari BSI transaksinya pilih menu transfer antar rekening BSI. Tetapi kalau ibu bapak punyanya mobile banking bank lain, pilihnya transfer online. Itu sama aja, transfer online rekeningnya apa? Rekeningnya virtual account. Enaknya virtual account itu ketika bapak ibu isi ulang, kan yang muncul adalah nama anak bapak ibu. Sudah paham semua, Ibu Sintan?
kalender. Dibantu mailing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Bank BSI KCP Mojosari ya. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah baik dari bagian administrasi maupun Ustaz-Ustazah pemimpin pondok, Ustaz Yasin, dan yang kami banggakan seluruh wali santri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, baik santri putra maupun santri putri dari SD sampai dengan Madrasah Aliyah Berlian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini panjenengan semua diberikan Allah kesempatan atau diberikan Allah kelonggaran hati, kelonggaran diri untuk bersama-sama menggerakkan badan silaturahmi sekaligus sosialisasi di tahap awal. Jadi ya kenapa tahap awal? Selanjutnya Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, satu yayasan dari mulai pondok, daycare sampai dengan semua lembaga sampai dengan SMK yang akan berdiri di tahun ini, semuanya menggunakan digitalisasi dalam segala pembayaran. Kenapa? Label kita di awal adalah Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi. Jadi seharusnya kita sudah mengawali di tahun-tahun sebelumnya. Namun ada beberapa kendala, yang salah satunya ada beberapa wali santri yang anti bank. Nah, ini istilahnya anti bank, tidak mau berurusan dengan bank. Dan itu 20% dari siswa-siswi kami, baik di TK maupun SD di Firdaus, sehingga kami sulit untuk memberikan perkembangan atau bergerak dalam bidang digitalisasi ini. Selanjutnya ada satu cerita ini yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Saya memondokkan 2 anak saya, jadi putra putri saya ada 4, yang 2 ini sudah mondok di tempat lain. Kenapa tidak di tempat sendiri? Ya, karena ya maksud dibulang ibu diri, ya. Wis wayahe hijrah, maksudnya berkelana, katanya kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cek kumpul-kumpul kayak ngomong ya. Akhirnya yang pertama saya kirim ke Gontor ya. Di Gontor ini sudah menggunakan sistem semuanya. Jadi semua segala bentuk pembayaran itu menggunakan sistem. Saya tidak mungkin bisa mengirim anaknya sendiri atau kados panjenengan sinitan-sinitan nang gerbang atau ngirim makanan. Kami tidak bisa seperti itu. Jadi semua sudah ada aturan mainnya. Yang kedua, putri kedua saya setelah lulus di SD Firdaus, saya kirim pondok ke Wahid Hashim Bangil ya, karena notabene kami ini dari Nahdlatul Ulama. Jadi saya primpeni Yoga Kula ingkang estri niki datang Wahid Hashim Bangil. Begitu sebelum saya masuk Wahid Hashim, saya sudah diperkenalkan dengan berbagai macam aplikasi. Salah satunya aplikasi yang akan kita gunakan ini dari TKI ya, dari TKI ya. Aplikasi ini sebenarnya ibu-ibu sangat memudahkan kita semuanya. Contoh ini, ada yang sibuk gak sempat nyambang, atau tiba-tiba Ustadz ini nge-share penjenengan
juara 1 ini, ngoten nggih. Panjenengan dalam hati ingin memberikan sebuah hadiah, kalau saya biasanya kan beberapa kali ustazah itu WA saya, alhamdulillah nih Zia sudah menghafalkan 4 juz, kata-kata itu saya memberikan hadiahnya lewat top up. Nah, bahasa top up ya. Makanan mau berbundur-bundur ya. Jadi saya biasanya men-top up anak saya itu dengan sejumlah dana, itu sudah membuat anaknya sangat berbahagia. Pasti dia akan senyum lebar. Wes oleh top upan atau ada tambahan transfer untuk uang jajan ya. Dan berbagai kemudahan yang lainnya. Panjenengan cobi ketika ustazah mengenalkan di awal dulu 2 bulan yang lalu. Awalnya kan panjenengan bawa dinten itu bayar gawe tunai nggih. Kadang mriki wis tanggal tuwa gak nggo duit ngoten. Nah, padahal aturannya tanggal 10 itu semuanya sudah harus membayar kewajibannya, yakni syahriah baik sekolah maupun pondoknya. Nah, kadang-kala orang tua ini dengan berbagai macam kebutuhan sampai lali sing nang pondok, sampai tanggal akhir mboten betul apa ya ustazah, apa ngoten nggih. Akhirnya ustazah yo melok gak bayaran kabeh. Tukang laundrine yo poso diri, ngoten nggih. Sehingga semua bude-bude yang di dapur ini ngamplah mboten ganda yotro ngoten nggih. Karena ada beberapa anak yang nunggak. Kami terus berpikir bagaimana kalau terus-terusan seperti ini. Padahal roda kehidupan di pondok pesantren itu terus berputar. Panjenengan kan mboten mikir kula singkat jam 2 tani adang arek-arek nggih sampai jam 9 malam. Yang penting kan mikir sing nang omah ngoten nggih. Nah, sedangkan anak-anak ini juga butuh diberikan suplai ya, seperti itu. Akhirnya kami dipertemukan dengan BSI, Bank Syariah Mandiri. Seperti yang terjadi di pondok-pondok besar, ternyata hampir seluruh pondok besar se-Jawa Timur ini sudah menggunakan aplikasi digitalisasi seperti yang akan kita gunakan ini. Dan hari ini adalah 105 kartu yang akan kita sebarkan ke anak-anak. Salah satunya putra putri panjenengan yang ada di sini. Ya. Jadi jangan dianggap ini adalah sebuah tekanan dan yang lainnya. Ini adalah sebuah kemudahan yang harus kita syukuri bersama, kita lakukan bersama. Insya Allah panjenengan masih terlambat nyambang. Seandainya jam 5 pagi aturannya nyambang, 8:30 second biji, tapi top up wis wingi dikirim. Insya Allah tidak membuat anaknya menangis. Ngoten nggih. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Adapun yang sudah disampaikan ibu-ibu tadi, salah satunya yang terakhir itu, bagaimana dengan tabungan anak-anak di sekolah, tabungan anak-anak yang uang saku, bayar SPP, bayar sahriah, bayar ziarah yang terdekat ini, bayar outbound dan yang lainnya, itu semuanya sudah tercover dalam top up jenengan. Bahkan nanti ketika panjenengan ada tagihan, contoh pembayaran ziarah, 175. Itu teng aplikasi itu ada tanda merahnya. Jadi sering-sering buka aplikasi. Aku gitu utang-utang dengan pondok di saat anakku nang ini opo, ngoten yang harus dipikirkan. Tanda merah itu berarti bentuk bahwa panjenengan masih nggak ada tanggungan yang harus segera dibayarkan. Tanda merah, ya. Di tanda merah itu tidak selamanya berupa SPP atau syahriah, tetapi ada beberapa uang kegiatan. Karena di SMPTI ini uang kegiatannya tidak dibayar di awal, ya. Kalau playground, TK, SD, madrasah aliyah ini memang dibayarnya di awal, walaupun saat ini ada yang bayar, padahal sudah dilakukan kegiatan berbagai macam. Nah, ternyata bagi outbound ini kan serentak mau outbound dalam minggu-minggu ini, baik SMP maupun SD Firdaus. Kurang ini bawa yang banyak duit. Kayak DP bisa,
tempat odoni. Nek panjenengan mboten mikir yang penting aman di rumah ya. Ulan buku bolehno duit untuk mencarikan BPDP. Padahal Senin BC ini loh. Saya ini hari nomor 1. Minggu Senin itu kelas 6 sudah berangkat obor. Lalu saya ini mboten puno Pak penuhi DP lah gak berangkat area ini. Nak nangis sampai. Nah, terus panjenengan hanya meniteni nih tanda merah itu tadi. Nanti ada keterangan di situ pembayaran apa sih yang jenengan belum lakukan seperti itu. Kalau sisa saldo yang ada di situ itu adalah bisa digunakan untuk uang sakunya anak-anak. Nah, uang saku anak-anak itu ada limitnya. Panjenengan sendiri yang akan mengatur limitnya. Terus bapak kayak saya mau sedino 10 ya buat seandainya mau tadi. Masya Allah, nak semua orang apa Quran nak kono wis tak sangoni selawe sedino. Monggo panjenengan piyambak itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Jadi semua pembayaran terakumulasi di situ. Tidak ada tabungan-tabungan yang lain. Itu kalau santri pondok. Kalau luar di sekolah luar anaknya, maksudnya dari luar sekolah di SMPTI atau di madrasah aliyah, ini mungkin masih ada tabungan harian. Karena kalau dipaksakan top up, kados noten itu tidak semuanya mampu, karena di daerah kita ini cenderung menengah ke bawah. Jadi untuk mencapai sebuah kegiatan, dia setiap hari harus nyelengi noten 5.000, 10.000 sampai dengan selesai. Misalnya 200 untuk outbound sampai dengan selesai dia itu. Nah panjenengan kan pun boten dipasrahi gane, wis gak gopo nyawiki, mempesi ngoten nggih. Gak gopo balik-balik boten gopo boten. Nggih jenengan perhatikan sebaik mungkin putra-putrinya di pondok. Mereka semua sedang berjuang menuntut ilmu. Dari tadi jam 2:30 pagi sudah kita bangunkan untuk sholat tahajud dan mendoakan panjenengan istirahat. Jadi hasil doanya anak-anak harus jenengan terima, jenengan tampani dengan sebaik mungkin, sehingga ada pergerakan antara yang mendoakan dengan yang didoakan, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk pertanyaan ini nanti berikutnya akan beralih antara saya dengan pihak bank yang akan menjawab seperti itu ya. Untuk pertanyaan mamanya Mbak Zada cukup ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi, masih ada unek-unek dan yang lainnya. Dan ini sudah saya lakukan, anak saya sudah 4 tahun keempat di Gontor. Berarti sudah 4 tahun ini saya melakukan seperti yang terjadi ini tadi. Top up terus dibayarkan seperti itu. Gampang Bu, tasih angelan panjenengan ini kalau dalam video capture tasih angelan ibu. Nah ini tinggal pencet ngoten. Insya Allah kalau memang ada potongan 3.000 dan yang lainnya, ini namanya orang, kita semuanya ada adminnya, ada orangnya. Mau tolongnya, boleh masuk ya di itu ngoten. Ini tolongnya ngoten. Panjenengan sadar ini masih ada labarnya. Panjenengan bekerja juga masih ada bisyarahnya seperti itu. Kami semua yang menggerakkan kehidupan di pesantren di pondok ini juga butuh dana untuk melanjutkan pergerakan ini. Itu saja mungkin dari saya. Ada tambahan-tambahan lain atau pertanyaan yang lain? Ini tadi pertanyaannya banyak dari bapak ini dari ibu. Bapak-bapak diam-diam ini menaruh banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada ibunya. Terutama yang biasanya masuk grup itu ibunya. Gini, apa mama? Gini. Di aplikasi katanya munculnya bulan 10 ya tagihannya. Iya tak? Coba dicek. Bulan 10 sudah terbayarkan. Nanti disetting kembali bulan ini. Atau dimulai bulan Desember. Tapi kalau yang outbound dan yang lainnya yang belum bayar
Pokoknya ini mulai besok itu anak-anak sudah menggunakan kartu Sanune itu. Tadi sudah diselipkan di video anak-anak ke kantin itu tidak membawa uang. Jadi tidak ada istilah uang hilang, itu tidak ada. Apalagi kalau pulang dari lebaran bisa menimbai Pak Lek bule itu semuanya pada ibu boten nyangoni moro-moro saja. Ustazah uangku hilang 500. Nah, sopo sing salah nilai duit hilang Nah, sekarang sudah tidak menggunakan uang. Uangnya dikasihkan mamanya yang mentok ke kartunya anak-anak. Dan ini akan terus digalakkan, akan disisir di kamar-kamar, di almari-almari siapa-siapa yang masih menyimpan uang sehingga bisa jajan di luar. Kalau santri putra ini biasanya seringnya keluar malam-malam katanya lapar, malam-malam keluar beli nasi pecel, padahal nang teman minum bacaan itu hanya alasan saja. Tetapi kalau menggunakan kartu hanya di kantin sehat kita mereka bisa jajan. Dan kartu itu bisa digunakan untuk semua pembayaran kegiatan juga. Sampun Pak Rizky. Ada lagi monggo. Boleh. Jadi semuanya nanti setelah menggunakan top up akan terpantau oleh wali santri, uang itu jumlahnya berapa dan akan digunakannya untuk apa saja itu juga akan terpantau. Jadi bahasanya walaupun wali santri ini di rumah tidak bisa memantau langsung anak-anak yang ada di pondok, itu walaupun kita di rumah saja sudah tahu lah gambaran kira-kira aktivitas anak-anak kita di pondok itu melakukan apa saja dari transaksi-transaksi yang digunakan dari kartu santri seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya teknologi seperti ini, walaupun jarak itu memisahkan, tapi seperti tahu ya hari-hari kegiatan dari anak-anak kita di pondok itu apa saja. Dan pastinya juga terkait tadi pengamanan agar uang-uang itu tidak tercecer sehingga lebih rapi, terpantau. Misalnya manfaatnya dipakai oleh temannya, nggak merasa jajan juga akan terpantau. Kok berkurang, tapi bukan saya yang pakai. Jadi semuanya akan jauh lebih transparan, terlihat seperti itu alur perputaran atau alur kemana uang itu digunakan seperti itu. Nah ini kita kupas habis sampai benar-benar paham. Lalu bagaimana solusinya? Akhirnya anak-anak nggak bisa pegang uang tunai sama sekali. Barangkali mau pulang butuh uang tunai. Nah itu juga bisa dari saldo yang ada di aplikasi atau di kartu itu bisa di withdraw, dicairkan bentuk fisik ke admin. Adminnya di sini dipegang Ustazah Elsa dan Ustazah Fitri. Jadi nanti santri-santri yang mau pulang atau memang membutuhkan uang tunai bisa withdraw dulu ke Ustazah seperti itu. Jadi tahu juga berapa sih besaran uang yang dipegang secara tunai seperti itu. Jadi mencegah lah ya anak-anak kita itu menyalahgunakan uang seperti itu yang tidak terkontrol seperti itu. Monggo.
Bu Sita namanya Bu? Bu Iin misalnya nih sudah top up 1 juta, uangnya di mana? Atau apa? Iya. Jadi ketika Bu Iin top up 1 juta, itu uangnya Bu Iin sudah tersimpan di sistem kartunya santri, bukan kartu ATM tetapi kartu santri. Ada fotonya anaknya, di dalamnya ada chip. Nah, kartu santri ini itu contohnya kartunya. Ini semua sudah ada fotonya anak-anak masing-masing. Oke, seperti di contoh tadi. Ini kartunya anak-anak pondok semuanya. Ini ada semuanya. Nah, kartu ini itu hanya bisa untuk transaksi jajan di lingkungan yayasan. Jadi kalau Bapak Ibu mau memakai uangnya anak, iseng-iseng dibawa ke Indomaret, digulu boleh saja. Oke. Kartu itu hanya bisa untuk transaksi di lingkungan yayasan, di koperasi, kantin, monggo bisa. Nah, bedanya dengan kartu tol ini Bu, kartu ini bisa diatur batas. Kalau tadi Bu Alin sudah top up 200.000, Bu Alin bisa atur batasnya kartunya siswa. Oh, Bu Alin sudah top up 200.000, jangan dihabiskan ya nak. Sampean per hari tak kasih batas 20.000. Itu, jadi nggak bisa langsung habis. Dan keunggulan yang kedua, ketika kartunya itu hilang, saldonya hilang nggak? Nah, kalau kartu tol, ya Bapak Ibu diperhatikan, misalnya nih, Bapak Ibu punya kartu tol, sudah di top up 100.000, ketika jenengan mau bayar ternyata hilang, nanti uangnya juga hilang Bapak Ibu. Tetapi kalau kartu santri ini, misalnya Bu Alin dapat rezeki nih, Bu Alin top up 5 juta, belum, wis 1 tahun aku nggak bayar SPP. Nah ternyata anaknya Bu Alin menghilangkan kartu santrinya, uangnya aman Bu, uangnya nggak ikut hilang. Nanti anaknya Bu Alin tinggal lapor ke admin, Ustazah, kartu saya hilang. Pakai kartu pengganti. Nah, ada kartu penggantinya. Jadi meskipun Bapak Ibu memberi uang satunya banyak, tenang, nggak mungkin hilang karena uangnya itu tercatat di sistem. Nggak kayak kartu tol hilang ya hilang. Enak sih kamu, kalau ini boten. Itu terjawab ya Ibu. Iya, masuk ke aplikasi. Jadi semua uang tabungannya anak-anak, baik yang tabungan di sekolah maupun tabungan uang saku, pasti masuk aplikasi. Maksimal Senin itu panjenengan sudah bisa ngiliki ya, berdeloki ngoten saldonya berapa. Nggih, paham nggih? Kecuali saldo niku gede, saldo niku 2 juta lebih. Tapi durung bayar SPP, ibu malas bayar SPP seandainya nih. Tapi itu kasih wonten tanda merah tidak dibayarkan. Nanti setelah tanggal 10 secara otomatis admin akan mengambil dana itu untuk SPP. Makanya Bapak Ibu dieling-eling saat dulunya tanggal 10. So panjenengan sudah harus pencet itu, ya, paham ya? Pontuato semakin semua dana anak-anak ini tabungan, baik tabungan sekolah maupun tabungan uang saku atau saldo dari uang saku akan ditop upkan secara serentak di aplikasi panjenengan semuanya. Jajan nopo apapun jajan itu gini, walaupun jajan 1.000 atau 2.000 atau yang lainnya, itu jenengan sangat melihat di situ di aplikasi. Bisa dilihat. Jadi anak saya itu masih ya hari ini beli sisir di kantin, beli sisir rambut, dia kok masa gak ningali, oh hari ini mana sisir hilang pe, kok beli sisir lagi, ngoten, nanti 10 saja ningali di situ. Malam-malam jam 9 malam tercatat di situ, beli kopi di kantin,
sekolah terbuka, soalnya beli kantin kan, beli kopi di kantin. Kalau saya tinggal itu, di situ ada diskonnya, ya. Jadi semuanya panjenengan bisa melihat di situ. Anak-anak bisa jajan apa? Yang jelas, yang tidak bisa jajan pentol di depan gerbang itu yang tidak bisa anak-anak, ya. Nah, yang lain ada pertanyaan lagi? Mau buatan cara ditampilkan Indomaret loh, diguyur loh. Oke, monggo Ibu. Sini kan komisi yang satu, tadi Mama kan sudah scan, iya. Itu depannya itu ada lain apa gitu? Jadi kalau dari mobile banking bank lain, panjenengan pilih transfer online antar bank. Langsung masukkan virtual account itu, nggak perlu ditambah kode-kode lain. Langsung virtual account aja. Sudah terjawab Ibu? Kados panjenengan ini. Yang kemarin kan sudah DF ke admin ya, ini uang saku dan uang tabungan. Iya. Masih ada sisa. Itu nanti dimasukkan ke. Sekali lagi seperti yang ditanyakan Ibu tadi di belakang, insya Allah maksimal Senin semuanya sudah serentak di top up-kan di aplikasi itu, ya. Panjenengan Senin malam jangan tinggali. Boten robot ditarik risor, tarik risor insya Allah berikutnya terus keluar saldonya, keluar terus. Mesti berkurangnya ada di top up ya dari 2 lebih ya. Monggo. Dipakai nopo? Di kantin itu semuanya sudah hafal nama anak dan wajahnya. Yang jaga kantin itu sudah hafal nama dan wajahnya anak-anak. Kalau contoh ini namanya Alkis, menggunakan kartunya Maulana, pasti penjaga kantin akan bertanya, kemana kartumu Alkis? Ngoten, membuatos. Ada passwordnya juga, ada passwordnya. Anaknya yang tahu passwordnya. Mungkin Bapak Ibu bingung ya. Dulu masalahnya uangnya hilang digawe kacane. Nah sekarang nggak ada uang, adanya kartu. Dan nanti kalau kartunya dipakai temannya di mana? Tenang Bu, kartunya ada fotonya, ada namanya, ada passwordnya. Pun buat usah khawatir. Kecuali kalau anaknya ibu itu best friend sama temannya, hijau-hijauan pin. Nah kalau jajanan tenang Bu. Meskipun ada sesuatu yang menyeleweng, nggak mungkin habis uangnya. Kenapa? Karena ada limit hariannya. Gitu. Sak blewer-blewer paling hilangnya 10.000, 15.000. Makanya limitnya jangan banyak-banyak Bu. Kecuali anaknya ibu ternyata tadi hafalan Qurannya sudah segini. Hari itu dengan limitnya dinaikkan 50, 100.000. Hari itu jajan rosnak karena dengan bisa hafal sekian. Tapi hari biasa dengan limit aja 10.000, 15.000, 20.000. Ada kata kartunya hilang, ketemu temannya tahu passwordnya, sak hilang-hilangnya ya 20.000. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kartu ini bisa menjadi senyuman dan pengkerutnya anak-anak ya. Senyuman kalau top up-nya ada, barusan Ibu top up ternyata ya. Mengkerut lek duwe kok pancet samuwe. Pencet gini terus kok nggak bisa, nggak keluar ya nggak bisa berarti karena saldonya kok kosong ya. Makanya berikan senyuman kepada anak-anak kita ya. Apa malah kita kayak apa? Kalau di kantin SD bisanya tetapi tidak menggunakan alat, menggunakan HP ya, bisa tetap bisa ya. Tidak usah khawatir, dalam bulan ini SD juga akan menggunakan kartu semuanya, SMP juga menggunakan kartu. Cuma ini uji cobanya kepada 105 santri, okay? Jadi semuanya satu yayasan akan menggunakan itu. Atau mau diajari bikin limit? Ya, diajari dulu bikin limit. Mau diulang cara untuk setiap hari bisa diganti limitnya. Monggo, aplikasinya dibuka dulu semuanya.
Harus sering-sering buka ini dengan kene boten kangelan nanti. Tidak kesulitan. Nanti semuanya menyimpan nomornya Pak Umam ya memang. Jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan WA. Jangan nanti istri saya marah. Gak apa-apa, nanti kan ada grup wali santri ya. Oke. Ada toh, ada grup sama ustadzah-ustadzahnya. Nanti dari ustadzahnya bisa WA saya, atau kalau misalnya prodit, monggo panjenengan bisa WA saya. Pokoknya jangan malam-malam ya Bu. Nah ini Bu menunya, menu awal. Sudah ketemu ini semuanya, monggo dibuka. Sudah ketemu ini semuanya. Nah Bapak-bapak juga harus belajar ini. Pokoknya Ning Leli yang belum bisa nggak boleh pulang ya. Betul. Kalau nggak bisa jangan pulang dulu. Pakai jadi akan beliau bengong, Bapak ibu taman yang nggak ngerti. Daripada tukaran, di sini saja diselesaikan. Monggo. Kalau nggak paham nanti dengan ditanyain kenapa nggak bayar seharian, dia nggak paham Bu. Jadi ini ya saya ulangi cara untuk mengatur batas jajannya siswa. Di sini ada menu kartu digital, diklik, lalu di situ ada atur batas. Nah, di situ ada batas harian, panjenengan bisa edit entah 20.000 misalnya, tinggal simpan. Nah, kalau di sini nanti jajan anak saya sak boros-borosnya itu 20.000. Misalnya anak jenengan, misalnya nih anak jenengan sakit di UKS gak bisa jajan, titip ke temennya, akhirnya temennya dikasih password. Nah, sak bleset-blesetnya itu ya maksimal 20.000 itu. Oke. Nah, misalnya hilang. Nah ini kan saldo saya 4 juta nih, 4.700.000. Misalnya kartu anak saya hilang, apakah 4 juta itu hilang? Boten. 4 juta itu akan ada selamanya di HP-nya jenengan, meskipun kartunya hilang. Gitu. Untuk mengatur limit batas hariannya sudah paham Bapak Ibu? Sudah paham. Masih ada yang membingungkan? Bu Ali, monggo. Kalau akumulasi itu total sehari-hariannya Bu. Jadi nanti disamain aja. Kalau dengan kepengennya hariannya 20.000 ya atas bawah 20.000. Ada lagi selain Bu Ali, bapak-bapaknya, anak ini anak ngantuk, anak sudah paham atau bingung? Bapak-bapak, kalau bingung jangan tanya temannya, jangan tanya istri. Istrinya di rumah jangan ditanyain, tanya ke sini. Monggo. Bapak-bapak, ada yang masih bingung? Sudah paham semua ya? Sudah. Nanti Bapak Ibu kalau yang masih belum punya rekening BSI, kepingin gratis transfer antar BSI, monggo panjenengan konfirmasi ke ustadzah-ustadzahnya, nanti kita buatkan. Kalau sudah jadi, pas waktu Bapak Ibu sambaran tinggal diambil. Sampun ya Bapak Ibu. Ya nopo, sampun dah. Saya Pondok, berikan senyuman loh pada anak-anak kita, ya. Baik menawi kerso melihat kartunya anaknya untuk dipakai status, kebutuhan status kata ini. Monggo datang ke Ustadz Muhammad, ya. Menawi wonten ingkang ingin melihat foto atau kartu digitalnya anak-anak yang ada fotonya mau dipakai status, kami persilakan, ya. Ini bukti bahwa nyata sudah tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan kartu. Nanti Bapak Ibu kalau kumpulan keluarga, kumpulan samar kanan, dengan bilangin teman-temannya, ini loh anakku pondok,
ada aplikasinya loh, namanya nama pondoknya. Loh, pondoknya anak saya itu sudah level up, sudah naik tingkat dari pondok yang lain. Bangga, anak bangga. Barangkali nanti keluarganya, ponakan-ponakan kepingin ikut di pondok sini karena terinspirasi dengan adanya teknologi yang lebih modern. Sampun ya untuk kegiatan pada pagi hari ini, semoga keluar dari pintu aula atas SMPT ini tersenyum lebar. Alhamdulillah wis tak ilang duwe anakku, ngoten nggih. Itu saja mungkin untuk kesempatan sosialisasi pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan ini Ibu-ibu, Bapak Ibu, untuk Desember ini kan ada liburan akhir semester, ya, perlu diperhatikan. Tanggal 13 itu adalah ziarah tahunan dan itu wajib untuk santri semuanya. Untuk wali santrinya sunnah muakkad, sunnah muakkad, ya. Karena setelah dari ziarah itu anak-anak langsung pulang. Takutnya anak-anak sampai pondok nggak ada orang tuanya, nggak dijemput, ya. Yang lain sudah pulang semuanya, ya. Jadi tanggal 13 dicentangi, kayak dijak terbitipun kali bapak yang aku loh, kalau ziarah pondok, ya, untuk ziarah pondok, karena nanti langsung pulang atau liburan, ya, tanggal 13 Desember, ingat-ingat. Itu saja, saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai kegiatan sosialisasi pembayaran administrasi via aplikasi bersama PSI. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Sebelum saya tutup, saya sebagai MC apabila ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa kami akan dibantu oleh Ustaz Yasin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Yasin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, semoga dari awal sampai akhir ini semua kita oleh ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita di sini diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga semua usaha, baik itu yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit, untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita di sini dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal